Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Di video kali ini Fast Movie akan melanjutkan part 12 dari series Better Call Saul. Pada episode sebelumnya, Mike dan Saul tengah berjuang melawan panasnya dataran gurun New Mexico, di mana satu-satunya yang membuat mereka bisa tetap survive ialah dengan meminum air seni mereka sendiri. Apakah mereka berdua bisa tetap survive? Untuk tahu kisah selanjutnya, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. I'm a lawyer, not a criminal. Better call Saul. Melanjutkan perjalanan sulit mereka melewati padang pasir, Saul akhirnya berhasil mendapatkan sinyal telepon, sehingga dia bisa menelepon Kim yang saat itu sangat khawatir menanti kabar darinya. Jimmy, I'm okay. Mereka berdua akhirnya berhasil sampai ke sebuah rest area, tempat di mana Victor dan Tyrus segera menjemputnya. Tyrus bilang kalau anak buahnya akan segera membersihkan semua mayat yang kemarin Mike habisi. Mike pun tampak puas dengan bantuan mereka, hingga kemudian ia memberitahu Saul kalau dia harus mempersiapkan cerita karangan, supaya nanti lalu tak curiga dengan keterlambatan pengambilan uang jaminannya. Sesampainya di penjara, Jimmy segera menyerahkan 2 tas itu untuk menyelesaikan jaminan, di mana pembayaran itu malah menimbulkan kecurigaan pada pihak berwenang terkait apa pekerjaan Jorge de Guzman sampai memiliki uang sebanyak itu. Beruntung di sini Saul dapat menjawab pertanyaan itu dengan sangat diplomatis. Your client has $7 million. Where'd it come from? It's not for me to ask where a client gets his money. Setelah menunggu cukup lama, Saul menemukan bahwa sepupu Lalo sengaja memasukkan tambahan uang sebesar $100.000 ke dalam tas, di mana kelebihan itu atas permintaan Lalo untuk membayar Saul atas jasanya. Tak lama kemudian Lalo akhirnya berhasil dibebaskan. Di sana Saul berbohong kalau keterlambatan ini disebabkan akibat mobilnya mogok dari jarak sekitar 9 mil dari tempat penjemputan. Lalo kemudian merespon, kenapa sampai selama itu, padahal jalan utama tak jauh dan Saul bisa menumpang ke pengemudi lain. Saul kemudian menjawab bahwa niat awalnya memang seperti itu, tapi dengan uang $7 juta, ia agak cemas jika pemberi tumpangan malah akan merampoknya. Meski Lalo tampak kurang percaya dengan ceritanya, ia tetap memuji Saul karena berhasil menyelesaikan tugasnya. Saul menjelaskan kalau Lalo jangan terlalu senang dulu, karena uang $7 juta kini sudah menjadi bahan perhatian. Lalo ternyata tak peduli dengan hal itu, karena setelah polisi tahu identitas aslinya, ia memastikan akan segera kembali ke Meksiko dan menghilang. Sebelum Lalo pergi, ia sempat menyinggung supaya Saul menggunakan uang bayarannya untuk membelikan barang bagus untuk istrinya. Tentu Saul langsung tertegun dengan ucapan Lalo barusan. Kembalinya ke rumah, Kim mulai membantu Jimmy untuk mengobati bekas luka bakar akibat sinar matahari. Dengan luka sebanyak itu tentu saja membuat Kim sangat khawatir, sehingga dia menyarankan supaya Jimmy berobat saja ke rumah sakit. Namun Jimmy menolak. Ia merasa jika luka ini sudah mulai membaik. Dalam kesempatan ini Jimmy juga membuat larangan yang harus Kim turuti, di mana ia meminta supaya Kim jangan dekat-dekat dengan Lalo, karena Jimmy gak ingin Kim merasakan apa yang saat ini ia rasakan. Meski di sana Jimmy tidak menceritakan secara detail kejadian di gurun kemarin, Kim tampak mempercayai cerita itu, hingga kemudian Jimmy segera mengarahkan supaya Kim melihat apa isi dari tas yang ia bawa. Dalam hal ini Jimmy sebenarnya ingin memamerkan uang $100.000, tetapi Kim sama sekali tak peduli dengan uang itu. Setelah melihat botol pemberiannya terdapat bekas tembakan, di mana dari botol itu Kim menyadari bahwa ada cerita mengerikan yang Jimmy sembunyikan darinya. Sementara di sisi lain, Mike tengah melaporkan kejadian di gurun kemarin kepada Gasfring. Berdasarkan identifikasi dari tato korban, Mike memprediksi bahwa perampok itu merupakan orang Kolombia. Setelah Mike menggambar tato geng tersebut, Gas menyadari bahwa orang yang memerintah perampok itu pasti Juan Bolsa. Anggapan itu semakin diperjelas ketika Gas menelpon Bolsa, di mana dari nada bicaranya,
Bolsa tampak kurang senang setelah mengetahui kabar bebasnya Lalo. Gas segera mengalihkan bahwa kita tak usah mencemaskan perbuatan Bolsa, karena yang terpenting sekarang adalah memastikan supaya saat Lalo kembali ke Meksiko, semua kegiatan kita tidak mendapatkan sanksi dari kartel. Sebelum Mike pergi, ternyata ada satu hal lagi yang ingin ia bahas, yakni perihal keinginan Nacho yang ingin mengakhiri pekerjaannya sebagai informan di Salamanca. Tetapi Gas menolak melepaskan Nacho karena merasa jika peran Nacho masih ia butuhkan. Kembali ke Jimmy yang saat itu kesehatan fisiknya sudah mulai berangsur-angsur membaik. Hanya saja ketika Jimmy sarapan sambil melihat Kim memeras jeruk, suara perasaan itu mengingatkannya kembali pada tragedi di gurun. That's okay. Dengan gejala PTSD atau gangguan stres pasca trauma itu, Kim segera mengajak Jimmy untuk menonton film supaya ia bisa lebih tenang. Tetapi saat itu Jimmy malah mendapatkan telepon yang mengharuskannya untuk ke gedung pengadilan. Di sana Kim bilang jika dia siap mendengarkan kebenaran cerita di gurun itu, kapanpun dia siap untuk mengungkapkannya. Tapi lagi-lagi Jimmy memilih untuk menutupi cerita itu dengan mengatakan kalau kejadian buruk itu adalah saat ia meminum air seninya sendiri. Something did happen out there. When I was in the desert, I had to drink my own pee. Dengan perginya Jimmy, Kim akhirnya memutuskan untuk berangkat ke kantornya. Tetapi kehadirannya di sana malah membuatnya overthinking, yang kemudian Kim memutuskan untuk segera resign di saat itu juga. Rich, you free to talk? Yeah, is everything okay? Kim menyerahkan klien besarnya kepada kantor SNC, sementara dirinya akan fokus menangani kasus pro bononya. Sementara Saul yang saat itu dipanggil untuk menangani kasus yang mudah, rasa traumanya malah menyebabkannya kalah dalam persidangan. Ia terus diejek oleh pengacara lawan, yang semakin membuatnya terus terpuruk dalam keadaan. Just so you know, I don't think any less of you. You're still a lawyer. Saul kemudian bertemu dengan Mike untuk meminta nasihat darinya. Mike lantas memberinya nasihat kalau suatu hari nanti dia akan mulai terbiasa dengan rasa trauma itu, hingga pada akhirnya Saul bisa melakukan aktivitas seperti biasa tanpa dihantui bayang-bayang trauma lagi. Di sana Saul mengungkapkan kemarahannya atas tindakan Lalo yang melakukan pembunuhan. Namun mereka berdua malah membantunya untuk bebas. Mike merespon kemarahan Saul dengan menyiratkan jika dia telah merencanakan untuk menangani Lalo. Lalo sendiri saat ini tengah mengunjungi Hector di Casa Tranquila. Di sana Lalo berbicara dengan Hector apabila dia saat ini masih dalam penyelidikan polisi, sehingga menuntutnya untuk segera bersembunyi ke Meksiko. Lalo meyakinkan Hector bahwa dia akan membuat Don Eladio semakin muak dengan bisnis gasring. Lalo juga mengingatkan Hector bahwa Tuco akan segera keluar dari penjara dalam 11 bulan lagi. Jadi nantinya dia bisa mengambil alih operasi kartel di utara perbatasan. Saat pesta ulang tahun dimulai, Lalo segera berpamitan dengan Hector, di mana ia mengingatkan kembali pamannya bahwa keluarga adalah segalanya. Lalu kemudian memerintahkan Nacho untuk membawanya ke perbatasan, yang ternyata perjalanan mereka diikuti secara diam-diam oleh Victor. Singkat cerita, setelah Nacho mengantar Lalo ke tempat yang sama ketika Saul mengambil uang jaminannya, Lalo tiba-tiba kembali ke mobil dan memerintahkannya untuk mengecek kebenaran cerita Saul beberapa waktu lalu. Lawyer said his car broke down. Ketika berjalan sekitar 10 mil dari tempat tadi, Lalu akhirnya menemukan mobil Saul yang mogok dengan posisi terjerembab ke dalam parit. Ketika Lalo memeriksanya, di sana ia melihat mobil itu terdapat lubang peluru di bagian sisi mobil. Dengan penemuannya ini, Lalo meminta supaya Nacho membawanya kembali ke Albuquerque. I quit Schweikart and Coakley. Di malam harinya, Jimmy dan Kim berdebat tentang keputusannya untuk berhenti dari kantor SNC. Di tengah perdebatan itu, Mike menelpon Jimmy untuk memperingatkannya jika Lalo akan segera tiba ke rumahnya. Jadi Mike meminta supaya Jimmy terus menghidupkan teleponnya, supaya ia bisa mendengar semua percakapan mereka. Ketika Lalo tiba di apartemen, dia meminta Jimmy untuk mengulang cerita tentang perjalanan gurunya. Di sana Lalo meminta Saul menceritakannya secara berulang-ulang kali, sembari memamerkan pistol yang terselip di dalam pinggangnya. Tujuannya untuk menekan Saul supaya ia berbicara sejujurnya, yang tanpa ia sadari bahwa Mike mendengarkan percakapan mereka melalui telepon Saul. Lalu memperjelas bahwa dia tidak akan pergi sebelum Saul mengatakan yang sejujurnya.
Sementara di tempat lain, Mike tengah mengarahkan senapan sniper ke arahnya dari seberang jalan. Karena Saul terus mengulang cerita yang sama, lalu kemudian mengungkap jika dia telah menemukan lubang peluru di mobilnya. Kim yang mulai geram dengan sikap Lalo ini, mulai ikut berbicara dengan mengungkap beberapa kemungkinan penyebab mobil itu berlubang. Here in New Mexico, you leave a soda can out, someone's taking a shot at it. That's what you're on about. Dan hanya sampai di situ, Kim juga memarahi Lalo karena tidak mempercayai Saul. Padahal dia telah melakukan apapun demi bisa membawa uangnya sampai ke kota. Lalu yang tampak puas dengan jawaban itu akhirnya memutuskan untuk segera pergi. Lalu kemudian kembali ke mobil dan memerintahkan Nacho untuk membawanya ke Meksiko. Namun bukan ke tempat yang sama, karena Lalo memiliki perubahan rencana. Setelah Lalo meninggalkan apartemen Kim, Jimmy kembali mengangkat telepon dan bertanya pada Mike apa yang akan terjadi selanjutnya. Mike hanya menjawab, "Kita lihat saja." Ketika Jimmy mengakhiri panggilan itu, Kim bertanya kepadanya dengan siapa dia berbicara. Disinilah Jimmy akhirnya mengatakan yang sebenarnya tentang perjalanan gurunya. Dia bilang kalau orang ini adalah pria yang membantunya bisa tetap hidup sampai detik ini. Karena mereka berdua merasa apartemen ini tidak aman, mereka akhirnya segera pindah ke hotel sampai situasi aman kembali. Satgas mengawasi pembersihan dan pembangunan kembali restoran Los Pollos Hermanos yang terbakar. Mike memberitahu dia bahwa Lalo telah kembali ke rumahnya di Chihuahua dan juga membawa Nacho ikut bersamanya. Dengan informasi itu, Gus memiliki rencana untuk mengirimkan pembunuh bayaran untuk menangani Lalo, dengan menjadikan Nacho sebagai akses untuk melakukannya. Sementara di tempat lain, Nacho kini tiba di rumah Lalo. Kedatangan mereka disambut oleh salah satu pengawalnya di gerbang pintu masuk, yang ketika ia sadar jika Lalo telah kembali, mereka segera menggiringnya masuk ke dalam rumah dengan sangat riang. Lalu mulai memperkenalkan Nacho kepada pembantu rumahnya yang bernama Yolanda, tukang kebunnya Cecilio, dan semua anak buahnya. Di sana lalu memperkenalkan Nacho sebagai teman bisnisnya dari utara, yang nantinya akan tinggal bersama mereka dalam beberapa waktu ke depan. Keesokan paginya saat sedang memperbaiki salah satu mobilnya, lalu menjelaskan kepada Nacho bahwa mereka akan mengunjungi Don Eladio. Di sana lalu memberikan sedikit tips tentang bagaimana cara membuat Eladio senang, sehingga nanti Nacho bisa saja dipromosikan sebagai pemimpin operasi di Amerika Serikat. Setelah percakapan itu, Nacho menerima telepon dari pembunuh bayaran yang disewa oleh Gasfring. Mereka bilang supaya Nacho membukakan gerbang belakang pada pukul 3 dini hari nanti. Nacho sempat mengungkapkan keprihatinannya tentang orang-orang yang tak bersalah, yang nantinya akan terjebak dalam baku tembak. Tetapi para pembunuh bayaran itu mengabaikan ucapannya. Setelah semalam menginap di hotel, keesokan harinya Kim bersiap untuk kembali bekerja di pengadilan. Meski Jimmy berulang kali meminta supaya Kim tetap tinggal di hotel, Kim tetap nekat berangkat dengan anggapan kalau dia akan baik-baik saja. Begitu Kim keluar dari pintu, Jimmy sempat menelpon Mike untuk mengajaknya berbicara di suatu tempat. You tell me where you are, I will come to you. Hello? Sesampainya di gedung pengadilan, Kim bertemu dengan seorang pembela umum bernama Grant. Dengan bantuan Grant inilah, Kim akhirnya bisa mendapatkan privilege untuk memilih kasus pro bono sesuai dengan kehendak hatinya. Go ahead, have a look around. Let me know which ones you want so we can kick them over. Saat berada di lift, dia secara tak terduga bertemu dengan Howard dan rekan-rekannya dari HHM. Saat perjalanan keluar, Kim memberitahu Howard kalau dia sudah keluar dari Swickert & Coakley. Tentu saja ini membuat Howard penasaran, sehingga dia berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Meski Kim mencoba untuk pergi, tetapi Howard memintanya untuk ke salah satu ruang kosong karena ia ingin berbicara secara privasi. Ternyata Howard hanya ingin mengadukan perilaku Jimmy ketika mencoba melecehkannya. Di saat Kim tertawa mendengar cerita itu, Howard bilang jika tak ada orang waras yang berperilaku seperti Jimmy. Howard bahkan sampai menuduh jika keputusan Kim melepas klien Mesa Verdanya pasti karena hasutan dari Jimmy. Tentu saja Kim sangat tersinggung dengan ucapan Howard barusan. Do you have any idea how insulting that is? Jimmy kini sedang berada di rumah Mike untuk menemukan jawaban yang belum terpecahkan tentang Lalo dan untuk siapa dia bekerja saat ini. Mike menjawab kepadanya bahwa dia tidak diizinkan untuk mengetahui informasi ini. Tetapi yang perlu Jimmy ketahui, bahwa Lalo akan mati pada malam ini juga. Jawaban itu tentu membuat Jimmy sedikit lega. Sementara Lalo sendiri kini telah berada di kediaman Don Eladio, di mana di sana Lalo dengan riang menyapa semua orang yang dia temui.
sampai dia mendekati Don Eladio dan juga Juan Bolsa. Mereka melontarkan beberapa lelucon tentang penangkapan Lalo di Amerika Serikat dan bagaimana dia harus membayar untuk membebaskannya. Dalam upaya untuk menyenangkan Don Eladio, Lalo memberinya mobil baru sebagai hadiah dengan sebuah kotak berisi uang di dalam bagasi. Dia kemudian memperkenalkan Nacho ke Eladio dengan mengatakan bahwa Nacho adalah orang yang menjaga wilayah Salamanca di New Mexico. Setelah kesehatan Hector memburuk, Don Eladio dengan cepat membuat lelucon dengan kondisi mental Nacho. Begitu dia mendengar kalau dia ternyata teman Tuco. Saat Don Eladio menarik Nacho ke samping untuk mengobrol, lalu terus mengawasinya dari jarak jauh. Dalam obrolan mereka, Nacho ditanya tentang bagaimana nanti dia menghasilkan uang untuknya. Nacho menjelaskan kalau dia ingin memperluas wilayah kartel dengan cara menargetkan geng motor yang saat ini tengah berselisih. Dia juga menjelaskan bagaimana ambisi besarnya untuk menjadi bos, supaya mendapatkan respect dan bisa bertindak berdasarkan apa yang ia kehendaki sendiri, sehingga nantinya dia tidak merasa was-was lagi. Meski Don Eladio menunjukkan bahwa Nacho berada di bisnis yang salah, tapi jelas jika Don Eladio cukup menyukai Nacho serta menerima rencananya. No quieres estar viendo por encima de tus hombros. Estás en el negocio equivocado, mi amigo. Setelah mendengarkan janji Mike untuk menangani Lalo, Jimmy mulai mengemasi barang-barangnya dan segera memberitahu Kim saat dia kembali ke hotel. Kim merasa lega jika nantinya Lalo tak akan kembali menerornya lagi. Namun di satu sisi, Kim ternyata masih memendam kesal dengan ucapan Howard tadi, sehingga dia mengusulkan penyelesaian paksa atas kasus Sandpiper dengan cara menyabotase Howard, yang nantinya memungkinkan Jimmy menerima bagian penyelesaian 7 digitnya. Jimmy sempat menasihatinya untuk tidak melakukannya, tetapi Kim menggunakan gerakan menunjuk jari, serupa dengan selebrasi Jimmy setelah dia mendapatkan lisensi hukumnya, yang mana hal ini menunjukkan bahwa dia sangat serius untuk melemahkan Howard, yang tentu saja hal itu cukup mengejutkan Jimmy. Tanpa sepengetahuan Lalo, Gas telah menyewa sekelompok pembunuh untuk menyusup ke kompleksnya. Nacho telah mengetahui rencana ini karena dia diinstruksikan untuk membuka gerbang selatan pada pukul 3 dini hari. Pada jam-jam itu, Nacho menyelinap melewati rumah dan menuju ke ruang belakang. Tetapi di sana ia malah bertemu dengan Lalo yang sedang beristirahat dan minum di samping gerbang belakang. Melihat kehadiran Nacho di sana, Lalo segera mengundangnya untuk ikut minum bersama, sembari memujinya karena telah mendapatkan perhatian Don Eladio. Lalo bilang kalau Nacho sudah setengah jalan untuk menjadi seorang Salamanca. Menyadari perannya untuk membuat gangguan, Nacho meminta Lalo minuman yang lebih kuat dari ini, sehingga Lalo menyuruhnya masuk ke dalam dan mengambil satu botol wine di bar dekat dapur. Nacho menggunakan kesempatan itu untuk membuat kebakaran dengan menggunakan wajan penggorengan yang ia taruh di atas kompor. Yang ketika Nacho kembali, usahanya tadi ternyata berhasil memancing Lalo untuk beranjak dari tempat duduknya. Ciro, ¿qué chingados es eso, cabrón? Di saat itulah Nacho menggunakan momen ini untuk membuka gerbang belakang dan membiarkan para pembunuh bayaran itu masuk ke dalam rumah. Sementara dirinya segera melarikan diri, lalu menegur anak buahnya atas insiden di dapur ini. Namun ketika dia melihat seorang pembunuh bayaran melalui jendela, dia segera merunduk tepat pada waktunya. Setelah menyadari ada lebih banyak pembunuh masuk, lalu segera melempari minyak panas dari penggorengan ke wajah salah satu dari mereka. Setelah pembunuh kedua berhasil menembak kakinya, dengan cepat Lalo berlindung ke belakang meja dan segera melarikan diri menuju kamar mandi, lalu mengunci pintu di belakangnya dan membuka terowongan pelarian rahasia dari bawah bak mandi. Tetapi dia sengaja membiarkan pintu terowongan itu terbuka untuk memancing para pembunuh ke dalam jebakan. Lalu dengan cepat merangkak ke terowongan itu yang membawanya ke area perkebunan. Ia segera mengeluarkan pistolnya dan berjalan kembali ke area rumah. Saat para pembunuh menyelidiki terowongan rahasia itu, Lalo berhasil membunuh salah satu dari mereka. Dia kemudian mulai menggunakan senapan serbu pembunuh yang sudah mati itu untuk mengambasi pembunuh yang masuk ke dalam terowongan. Di luar, Lalo menemukan pembunuh yang wajahnya sudah terbakar mencoba merangkak menjauh dari pembantaian. Saat Lalo mendekatinya, si pembunuh dengan cepat mengaku bahwa dia tidak yakin siapa yang mempekerjakannya. Namun Lalo mengklaim bahwa dia telah mengetahuinya. Jadi dia memaksa si pembunuh itu untuk mengirim pesan melalui radio
yang menyatakan bahwa pekerjaannya telah selesai dan Lalo kini sudah mati. Di sana Lalo melihat minuman Nacho sebelumnya yang masih belum tersentuh, yang membenarkan kecurigaannya bahwa Nacho pasti terlibat dalam pembantaian ini. Saat dia melihat pembantunya tewas di jalan masuk, Lalo yang marah mulai meninggalkan pemukiman rumahnya.